Pengguna sepeda pun terikat aturan di jalan raya selama dia bersepedanya di jalan, kecuali kalau bersepedanya di empang ya. Terserah dia ya. Kalau bersepeda di air emang nggak ada aturan ya, terserah. Mau nyebur juga boleh. Halo guys, kita siaran lagi. Hari ini siaran siang, weekend. Happy weekend untuk semua yang menjalani akhir pekan. Siang ini saya ditemenin sama sahabat Munya gelap. Kita siap-siap dulu mau opening seperti biasa, puterin news flash. Kita mau ngobrol nanti tentang olahraga. Bagaimana masyarakat berolahraga di tengah kondisi pandemi sama Dokter Anita, dokter spesialis keolahragaan. Ini senior saya nih, Dokter Anita nih. Kita ngobrol di udara. Sudah lama banget saya nggak ngobrol sama Dokter Anita. Apa yang harus diperhatikan saat berolahraga di tengah pandemi? Terus juga seberapa pengaruhnya penggunaan masker saat berolahraga, selama berolahraga di masa pandemi ini. Banyak juga kan orang yang bersepeda atau bahkan jogging gitu ya, pakai masker. Bahaya nggak sih? Itu nanti kita akan bahas di jam pertama siaran saya. Saya nanti siaran 3 jam, jam 1 siang sampai jam 4 sore. Mungkin juga ada teman-teman yang sekarang sudah mulai beraktivitas lagi, olahraga lagi, lari ya, atau bersepeda ngikutin tren. Nah, bersepeda bukan karena pengen sehat tapi pengen ngikutin tren supaya punya konten buat sosmed. Nah, itu akhirnya mengabaikan protokol kesehatan, mengabaikan aturan lalu lintas. Ya nggak, Yo? Betul. Banyak ya, Yo. Cerita dong, Yo. Mungkin pernah ngalamin di jalan gitu papasan sama orang yang naik sepeda tapi nggak peduli sama lalu lintas, ya? Pernah. Kita bukan ngomel sih, ngasih tahu Om agak pinggiran. Sepeda itu nggak punya peraturan Mas. Tapi jasadnya bapak ini punya nyawa, aku bilang gitu. Dia minggir langsung. Ya itu dia. Lupa ya orang. Kadang sebenarnya ya pengguna sepeda pun terikat aturan di jalan raya selama dia bersepedanya di jalan, kecuali kalau bersepedanya di empang ya. Terserah dia ya. Di air. Kalau bersepeda di air emang nggak ada aturan ya, terserah. Mau nyebur juga boleh. Kita siap-siap opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Joko Widodo bersepeda dan membagikan masker di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Keterbukaan informasi dan akses teknologi tidak menjamin publik menjadi lebih pintar serta mendapatkan informasi yang benar. Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kami akan menghadirkan perkembangan kasus COVID-19 di sejumlah wilayah. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan El Shinta News Talk edisi siang bersama saya Arik Budiman. Selamat menikmati akhir pekan Anda, tetapi jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan COVID-19. Pakai masker di tempat umum, jaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Laporan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Andika Perkasa bersama dengan Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi. Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Kamil meminta dukungan pemerintah pusat untuk alat PCR. Kita simak laporan Nurbaiti dari Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Nurbaiti melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Andika Perkasa. Bersama Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi. Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Kamil meminta dukungan pemerintah pusat untuk alat PCR. Pendengar, warga yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di DKI Jakarta diperbolehkan tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Kelonggaran penggunaan masker yang diatur dalam Pergub nomor 79 tahun 2020 ini bertujuan untuk menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Apa saja yang harus diperhatikan saat berolahraga di tengah pandemi, serta seberapa pengaruh penggunaan masker saat berolahraga, kami akan membahasnya bersama dengan dokter spesialis kedokteran olahraga,
Dr. Anita Suryani SPKO. Kami undang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi di nomor telepon 0215869000 atau melalui SMS dan WhatsApp di 0811806543. Dr. Anita, salam sehat. Salam olahraga, Dok. Seperti yang tadi menjadi pengantar saya ya, warga DKI boleh melakukan olahraga tanpa menggunakan masker, terutama untuk olahraga intensitas tinggi. Apa yang kemudian harus diperhatikan ketika kita berolahraga di tengah kondisi pandemi seperti ini, Dokter? Oke, jadi ceritanya begini, aku sudah melakukan searching literatur tentang penelitian menggunakan masker dan pengaruhnya terhadap olahraga. Jadi yang aku bicarakan di sini bukan pendapat, tapi adalah hasil bukti penelitian. Jadi masker itu, Mas, kita perlu tahu, dia memang mengganggu intensitas tinggi, benar. 80-85% denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu bisa kita hitung dengan rumus 220 kurang umur. Saat kita denyut nadinya di 80-85%, itu biasanya mungkin di angka 100, denyut nadi 140 denyut per menit. Di atas itu memang sudah termasuk intensitas tinggi dan masker bisa mengganggu. Namun gangguan masker itu hanya pada penggunaan awal, first use dia bilang. Dan aku juga memang sudah coba dan beberapa temanku juga sudah coba, walaupun ini belum jadi penelitian. Ya, memang ternyata first use itu literally penggunaan pertama. Lalu penggunaan kedua, penggunaan ketiga dan seterusnya, badan kita sudah terbiasa atau melakukan yang namanya familiarisasi. Dan setelah itu masker tidak mengganggu lagi untuk urusan metabolisme dan tidak nyamanannya, karena kita sudah terbiasa. Jadi itu yang mesti penting diperhatikan selama penggunaan masker ini, Mas. Prinsipnya adalah harus terdapat fase familiarisasi. Ya, baru dia mengganggu intensitas tinggi. Jadi sebenarnya masker ini adalah alat yang paling simple untuk mencegah penularan corona di masa pandemi ini. Karena dia benar-benar nutup dibanding face shield nggak boleh digunakan sendiri, harus tetap bersama masker karena dia hanya adjunctive tambahan. Nah, masker ini jadi kalau saya bilang tuh ibaratnya kita motong daging mau pakai pisau, Mas, tapi kita mesti tahu aturan mainnya, cara pakainya biar kita nggak luka. Begitu pula masker. Jadi masker ini udah satu-satunya yang bisa mencegah penularan selama pandemi ini. Namun aturan mainnya harus tahu. Memang intensitas mesti di intensitas sedang, tidak boleh intensitas tinggi. Nah, masalahnya kalau kita pakai dibolehkan nih intensitas tinggi saat kita keluar rumah pakai masker, bagaimana dengan pencegahan penularan COVID-nya? Okay. Jangan-jangan nanti kita mau dapat manfaat olahraga, tapi malah jadi resiko penularan COVID-nya jadi tinggi. Kalau kembali lagi ke pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies ini memang berdasarkan sains hal begitu ya, bukan karena justru ingin meningkatkan resiko penularan COVID kepada orang-orang yang berolahraga begitu ya, Dokter? Betul, cuman kita tahu kan ya masyarakat kita kayak bagaimana. Ya, dulu nggak boleh terbang. Begitu boleh terbang asal ada surat tugas dan surat sehat, semua orang punya surat tugas. Itu kalau ada penularan di dalam pesawat 3 jam, 4 jam bareng-bareng, satu orang bawa, semua kena. Olahraga, emang udah yakin itu orang semuanya negatif, nggak ada yang OTG. Satu, memang olahraga, kalau olahraga intensitas tinggi cuma olahraga di situ pulang. Kalau yakin begitu nggak apa-apa. Get in, train, get out. Datang ke situ, olahraga, pulang. Yakin habis itu nggak ada ngobrol-ngobrolnya. Belum lagi ngopi-ngopi ya, Dok ya? Nah, itu dia. Ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, sebelah. Ini kan keluarnya banyak yang pada saat makan tuh. Bahkan ada juga kan ada klaster goeser ya kalau saya nggak salah ya, itu akibat abai tadi terhadap protokol kesehatan tadi ya. Iya, kan memang aturannya kalau kita dari PDSKO, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, nggak ada yang lain. Rekomendasinya harus tetap menggunakan masker. Ya, kalau dia mau intensitas tinggi, ya sarannya bukan lepas masker, olahraga di rumah sendirian, jangan keluar. Kalau mau intensitas tinggi, kalau mau di rumah, mau jungkir balik, mau sampai keringetan, mau sampai tadi 150-160 ya silakan, nggak ada orang. Ya, ini di tempat umum nggak bisa jaga jarak, kan jaga jarak 2 meter. Nggak kita olahraga, belum lagi lari. Kalau lari mesti 5 meter. Kalau sepeda 10 meter, sepeda balap 20 meter depan belakang. Yang disuruh aja begitu. Apalagi yang pergubnya boleh nggak pakai masker, ya bye-bye, udah semua orang nggak ada yang pakai masker. Tapi kalau udah ketularan, Jakarta lagi yang repot. Kita kan nggak mau gara-gara olahraga jadi klaster baru. Jangan sampai kegiatan olahraganya yang jadi kambing hitam begitu ya, Dok? Nah itu, nanti urusannya masker disalahin. Ya kalau udah nanti COVID, meninggalnya gara-gara COVID, salahin lagi nanti. Wah ini gara-gara olahraga nih, boleh lepas masker nih.
Ada Pak Irwan ini, kalau saya olahraga goes sendirian tetapi tetap pakai masker, jadi lebih aman olahraga sendirian. Pak Irwan di Tangsel. Kemudian Pak Roni, sebelum pandemi saya biasa bersepeda menggunakan masker dan sampai hari ini tidak ada masalah selama saya berolahraga menggunakan masker. Oke, mungkin sebelum pandemi menggunakan masker saat bersepeda lebih ke mencegah polusi udara dari asap kendaraan begitu ya, Dok? Aku juga sebenarnya poli pakai masker, dan aku udah buktiin sendiri kalau itu nggak ada masalah. Terus aku tanya pendapat orang, ya banyak orang berpendapat, oh iya, goes aku dari dulu juga pakai masker, Dok. Mau kemana jauh berapa puluh kilo juga pakai buff, pakai masker gitu kan, nggak ada masalah tuh. Jadi sebenarnya kalau urusannya familiarisasinya udah lewat, ya badan kita bisa-bisa aja. Karena ada peribahasa bisa karena biasa, Mas. Jadi sebenarnya yang aku sangat sayangkan ini bukan peraturannya diubah, badan orangnya suruh nyesuaiin karena memang bisa. Kalau dia udah bisa, dia pakai masker kan kayak Bapak tadi tuh pengalamannya aman kan, sampai sekarang kan mau sendirian mau rame-rame, emang dia udah biasa pakai masker. Emang ini yang harus jadi salah satu kebiasaan baru. Ini ada pertanyaan yang tadi sempat disinggung sedikit oleh Dokter Anita. Pak Kalyani bertanya, selama pandemi COVID ini boleh berenang nggak sih, Dok? Jadi kita mesti tahu dulu kita masuk resiko yang mana, ya. Kalau resiko rendah, olahraga resiko rendah itu kalau dia di tempat sendiri, bukan tempat umum, dan sendirian. Berenang ya berenang di kolam renang pribadi sendirian, itu resikonya rendah. Berenang ya Pak, apa-apa ya kalau punya kolam renang pribadi. Mau berapa kali seminggu, 5 kali seminggu juga nggak apa-apa. Ya resiko sedang tuh kalau dia di tempat umum, kurang dari 5 orang, tapi itu keluarga semua, serumah, ya. Jadi kan udah pasti dia nggak kenapa-napa tuh. Nah, kalau dia udah di tempat umum, lebih dari 5 orang, itu masuknya resiko tinggi. Jadi kalau udah berenang di tempat umum, berenang kan jarang ya. Ya kecuali kalau punya kolam renang, punya keluarga gitu, kita nebeng di sana, ya boleh juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu itu keluarga aman semua gitu. Kalau misalnya kita berenang dengan orang-orang yang kita udah yakin negatif, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Masalahnya ini tempat umum, itu orang datang dari rumahnya masing-masing, kita nggak tahu bagaimana track recordnya, ada kontak positif juga sama orang yang COVID, terus kita mau berenang bareng-bareng sama dia, di kolam renangnya nggak apa-apa, virusnya masih dikeluarin. Emang virus di badan itu bisa bersih sama klorin di kolam renang. Kan dia masih keluarin terus dropletnya dia. Saat dia kita di keluar kolam renang, kita pegang peralatan umum, kita duduk di bangkunya, ada droplet dia sebelum kita ada di situ, di kamar gantinya semuanya ketularan dari situ. Itu yang resiko tingginya. Aktivitas yang terlalu lama di luar kolam renang ini yang sebenarnya punya potensi tinggi penularan begitu ya, Dok? Ya belum lagi kalau kolam renangnya rame, nempel-nempel bangkunya satu sama yang lain. Kan kita nggak tahu tuh. Itu kan dia udah melayang 2 meter di udara masih bisa nyampe ke kita. Ya, sebaiknya sih jaga-jaga tetap. Dokter Anita, apa saran bagi masyarakat pendengar El Sinta yang saat ini juga mungkin sedang giat-giatnya berolahraga, apalagi ini weekend ya, aktivitas olahraga biasanya justru lebih tinggi intensitasnya, Dok? Ya, jadi buat para pendengar, kita mau dapat manfaat olahraga. Kita semua enjoy olahraga. Olahraga tuh ngeluarin hormon endorfin tubuh, morfin alami tubuh yang bikin kita rasanya bahagia. Jadi aku mengerti sekali mengapa semua kecanduan olahraga, kangen setengah mati, mau sepeda, lari di luar ya, atau bareng-bareng lagi. Ya, belum lagi ajakan teman, itu kan menyenangkan sekali kalau kita biasa olahraga berkelompok. Tapi mesti diwaspadai, sekarang ini masa pandemi belum berakhir, corona masih nambah terus, bahkan rumah sakit temen aku infonya 2 kali lipat itu pasien coronanya. Jadi mesti tetap kencangkan ikat kepala, ikat pinggang untuk mencegah penularan COVID. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Jadi mau bagaimanapun usahain bikin badan kita yang menyesuaikan dengan masker. Bukan maskernya yang diturunin. Intensitas kita turunin dulu, familiarisasi dulu, maskernya tetap dipakai ya. Yang masalah itu adalah kalau pertama kali pakai masker udah ngoyo, ngotot. Pertama kali pakai masker ya jangan lakukan olahraga yang bikin ngap ya, pelan-pelan aja dulu. Nanti coba kedua, ketiga olahraganya kayak gitu juga, tambahin intensitasnya pakai masker. Masih ngap nggak? Badan kita tuh segitu bagusnya untuk adaptasi terhadap hambatan-hambatan di luar. Ya, masker ini termasuk salah satu cara untuk meningkatkan performa badan kita, bikin badan kita jadi lebih jago dalam efisiensi jantung paru saat berolahraga. Ya, jadi kalau mau di luar, saran aku dan PDSKO, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Indonesia, tetap pakai masker. Ya, andaikan memang, kayaknya mau nih copot masker, pastikan itu zona orangnya sedikit, bisa jaga jarak 2 meter, ya, kalau lagi berhenti, dan jangan sentuh permukaan umum, mata, mulut, dan hidung, dan jangan pinjam peralatan, bawa peralatan olahraga sendiri. Oke, itu tadi perbincangan kita sama dengan dokter spesialis kedokteran olahraga dari Universitas Indonesia, Dr. Anita Suryani, yang
bahas mengenai bagaimana kita berolahraga di intensitas tinggi tanpa menggunakan masker. Jadi memang ya boleh gitu tanpa menggunakan masker ketika berolahraga di intensitas yang tinggi gitu. Dan bagaimana tipsnya supaya tetap aman berolahraga di masa pandemi. Sampai di sini, terima kasih. Dadah.